Jadi Bapak Ibu semuanya, tidak ada yang salah ya dengan kemudian kelemahan yang kita miliki hari ini. Tidak ada yang salah dengan kelemahan atau kita saat ini umurannya masih kecil. Akan tetapi pikiran besar yang kemudian harus kita tanamkan di dalam diri kita agar kemudian kita bisa memenangi di setiap pertarungan. Yang kedua, bisa jadi kondisi serba kekurangan dan memprihatinkan itu kadang justru lebih baik. Kita kenal Bapak Ibu semuanya, kalau dalam sejarah Islam, sepanjang perjuangan, sepanjang sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW, di setiap peperangan yang beliau lalui, kita tahu bersama bahwa selalu kondisinya tidak seimbang. Tetapi kenapa kok Rasulullah SAW itu menang? Tetapi kenapa di setiap pertarungan itu Rasulullah menang? Kita tahu perang Khandaq misalkan, menggali parit, perang Badar, mencari sumber mata air dan seterusnya. Jadi memang bisa jadi kekurangan atau kemudian sesuatu yang memprihatinkan itu justru lebih baik. Karena kita dirangsang untuk kemudian memeras otak kita, memutar otak kita, mencari strategi terbaik agar kemudian kita bisa menemukan jalan untuk kemudian menuju kemenangan. Terkadang kita komplasensi, merasa sudah puas, merasa sudah besar, gitu Pak Nur. Komplasensi itu penyakit Bapak Ibu semuanya. Komplasensi itu menyebabkan kita tumpul dalam berpikir. Oleh karena itu bisa jadi kekurangan dan kelemahan itu akan merangsang kita untuk berpikir secara keras agar kemudian kita meraih kemenangan di dalam setiap pertempuran yang kemudian kita lakukan. Baik, slide terakhir insya Allah, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Guru Naku Saudara Fahmi, strategi terbaik akan menghasilkan capaian terbaik. Strategi terbaik akan menghasilkan capaian terbaik. Dan sebaik-baik strategi adalah yang dipersiapkan dengan baik. Well prepared. Kaidah pertama, agar kita memenangi pertempuran maka harus well prepared, harus dipersiapkan dengan baik. Dan yang kedua adalah dimanajemen dengan baik, well managed. Agar kita memenangi pertarungan, agar kita memenangi pertempuran maka harus dimanajemen yang baik. Bapak Ibu semuanya, kalau hari ini kita bertarung dengan brand-brand besar, kalau kemudian kita tidak memanajemen bisnis kita dengan baik, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menang. Sampai kapanpun kita akan menyalahkan keadaan. Sampai kapanpun kita akan menggerutu bahwa ternyata sekarang dikuasai oligarki. Begitu. Tetapi kita tidak pernah memanajemen dengan baik bisnis kita. Yang ketiga adalah diorganisir dengan baik atau well organized. Kita membangun organisasi bisnis kita dengan baik. Semuanya diatur dengan baik. Manajemen waktunya baik, manajemen produksinya baik, manajemen pemasarannya baik, manajemen delivery-nya baik, dan seterusnya. Diorganize dengan baik, well organized. Dan yang ketiga, yang keempat adalah dilatih dengan baik, well trained. Well trained. Train hardest to people adalah salah satu syarat yang kemudian akan mampu menjadikan bisnis kita bertumbuh. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya, agar kemudian kita bisa meraih capaian terbaik dalam strategi, dalam kemudian pertempuran yang kita lakukan dalam bisnis atau apapun itu adalah dipimpin dengan gaya kepemimpinan terbaik, well led. Kemampuan kita memimpin dalam organisasi kita, kemampuan kita memimpin dalam bisnis kita, kemampuan kita memimpin dalam seluruh organisasi yang kita pimpin akan menentukan bagaimanakah capaian dan kemudian tujuan yang kemudian akan kita capai. Memimpin dengan baik, dipimpin dengan baik, menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang baik dalam organisasi bisnis kita, dalam organisasi kita adalah salah satu syarat agar kemudian kita bisa meraih kemenangan sebagaimana yang kemudian dicontohkan oleh Jenderal Sudirman dengan taktik perang gerilya. Even Aaron Buentov, seorang dosen postdoktoral di Harvard University, telah meriset itu dan ternyata memang 63,3% orang yang melakukan strategi berbeda akan meraih kemenangan yang maksimal ketika mereka melakukan dengan sesuatu perencanaan yang luar biasa, dimanajemen dengan baik dan dipimpin dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.